Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parang, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan punya presiden baru namanya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Alangkah indahnya kalau kita dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dekat dengan Allah, sebagaimana Rasulullah itu juga membangun peradaban di Madinah, itu membawa penduduk Madinah, sahabat-sahabatnya itu dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, dekat dengan ibadah. Jadi kita harapkan kalau Prabowo itu bisa sholat ya 17 rakaat atau 40 rakaat sehari semalam, itu kita insya Allah ya akan berada di satu titik di akhirat, di satu titik yang tepat. Kalau pemimpinnya menjauh dari bimbingan Allah, menjauh dari bimbingan Rasulullah, kita akan tiba ya di satu titik di masa depan yang tidak kita harapkan. Rasulullah mengajarkan sholat, pemimpin itu sholat 17 rakaat ya, subuh 2 rakaat, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Terus ditambah Rasulullah itu 11 ya tahajud, 8 tambah 3 witir jadi 11. Jadi itu sudah 17 tambah 11 itu sudah 28. Tinggal lagi 12 rakaat yaitu rawatib. Bagaimana ngitungnya rawatib? Subuh 2 rakaat ya kan? Kemudian lohor 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum lohor, itu sudah 6. Kemudian sholat ba'diyah setelah lohor 2 rakaat, itu berarti sudah 8 ya. Terus kemudian ba'diyah maghrib itu berarti 10. Kemudian ba'diyah isya, ba'diyah itu ada setelah isya 2 rakaat, itu berarti 12 ya. 28 rakaat tambah 12 jadi 40 rakaat. Itulah pemimpin ya. Satu cara pendekatan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak sujud sebanyak 40 rakaat sehari semalam. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam membangun satu negeri atau daulah Madinah. Nah, itu baru mantap itu. Kita harapkan Prabowo dan Gibran melaksanakan sholat 40 rakaat sehari semalam sebagaimana tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Rasulullah itu adalah qudwah, teladan kita. Kemudian para sahabat juga dididik untuk menghatamkan Quran. Setidaknya itu seminggu sekali, berarti 1 hari 5 juz ya. Tadarus 5 juz, paling 3 jam atau 2 jam itu 5 juz. Jadi setiap seminggu itu khatam Quran 30 juz 1 bulan 4 kali. Rasulullah sendiri dan sebagian besar sahabatnya adalah hafal Quran. Jadi ada tadarus. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu, sungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, pasti akan datang di hari kiamat. Al-Quran itu sebagai syafi'an, menjadi penolong kalian yang membaca Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi pendekatan yang bercorak ruhiyah, bercorak keagamaan ini akan menjadi pondasi, menjadi energi yang tidak pernah habis di dalam membangun negeri Indonesia yang masalahnya banyak. Dan itulah satu kepemimpinan yang baru yang dipandu oleh Rasulullah, dipandu oleh Islam. Buat orang Islam, maka insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang adil dan makmur, dan kita sampai di satu titik yang tepat di masa depan yang jauh, yaitu di negeri akhirat, karena kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran dalam perspektif Islam. Tetapi kalau Prabowo Gibran tidak pernah sholat sampai 40 rakaat misalnya, dan tidak pernah membaca Quran sepanjang hari, kita khawatir memiliki pemimpin yang harus disikapi dengan hati-hati. Oleh karena itu, kita ingatkan pemimpin Islam sebagaimana Ismail Haniyeh
yang pemimpin atau Perdana Menteri Palestina di Gaza itu hafal Quran. Dan kita lihat Turki, ya, Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan sangat dekat dengan Quran. Menunggu keberangkatan pesawat dia membaca Al-Quran, menunggu seminar di sela-sela acara dia membaca Quran. Waktu pembukaan Masjid Hagia Sophia dia membaca Quran dan disaksikan oleh dunia. Jadi Ismail Haniyah dan juga yang dari Palestina dan juga dari Turki itu sangat dekat dengan Islam, sangat dekat dengan ruh Islam. Semangat keagamaan dari puncak pimpinan nasional itu akan membentuk satu negeri yang berbeda bila pemimpinnya berpikir sekuler dan menjauh dari nilai-nilai Islam dan menjauh dari Allah dan menjauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, jika Prabowo dan Gibran tidak menjaga nilai-nilai sholat, apalagi yang sampai 40 rakaat termasuk sholat sunnah tadi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kita harus berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap, ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang kerja. Ya.
tangan dengan